Gambarlah sketsa kurva berikut ini ya. Kalau kita mau bikin sketsa kurva pangkatnya lebih dari pangkat 2 atau lebih dari pangkat kuadrat, itu kita butuh turunan ya. Nah, kalau mau bikin sketsa, yang pertama kita lakukan adalah nyari titik potong ya. Pertama kita cari titik potong di Y misalnya. Titik potong di Y. Kalau titik memotong di Y, otomatis X-nya itu harus sama dengan 0 otomatis. Ya, berarti Y sama dengan, ini kan Y ya. X-nya 0 kan, berarti 0 ya kan. X-nya 0 dimasukin 0 kan 0, dimasukin 0 0. Ini juga dimasukin 0 0 ya. X-nya dimasukin 0 ya maksudnya, jadi 0. Sisanya 9 karena kan 9 gak ada X-nya. Jadi Y sama dengan 9. Jadi dia memotong di sumbu Y itu di koordinat 0,9 ya, titik potongnya. Udah dapat titik potong di Y, ini yang pertama ya misalnya. Kita nyari titik potong di X. Titik potong di X. Nah, ini kebalikannya, kalau dia motong di X berarti Y-nya 0. Berarti 4x pangkat 3 min 8x kuadrat min 3x plus 9 itu harus sama dengan 0 ya. Nah, ini kita harus faktorin nih ya. Kita harus faktorin. Kalau kesulitan faktorin, kita bisa pakai Horner ya. Horner, ambil koefisiennya, ini ambil koefisiennya, ini ambil koefisiennya, ini ambil koefisiennya gitu. Kita pakai Horner. 9 itu kan faktornya 1 ya. 1 ya, plus minus 1. Ini plus minus semua ya. Plus minus 1, plus minus 3, plus minus 9 ya faktornya. Nah, 4 itu ya kita pikirin ujung sama ujungnya dulu. Ya. 4 itu juga plus minus 1 sama plus minus 2 sama plus minus 4 itu sendiri. Ya. Nah, saya ambil yang gampang deh. Ya, yang gampang misalnya min 1. Gitu, atau 1 juga boleh. Pokoknya ini coba-coba kita pakai trial ya, trial error ya, karena nggak ada lagi caranya. Ini pakai cara Horner, trial errornya. Jadi saya masukin min 1, jadi tambah ya, 4 nya turun ke bawah, terus 4 nya dikali dengan min 1 jadi min 4 gitu. Terus min 8 ditambah dengan min 4 jadi min 12. Min 12 kali min 1 jadi plus 12. Ini ditambah jadi plus 9. 9 dikali lagi dengan min 1 jadi min 9. Nah, kalau ini hasilnya 0, kalau ditambah, udah berarti min 1 adalah salah satu faktor dari dia. Gitu. Nah, berarti dia salah satu faktornya nih, min 1. Ya, jadi min 1 itu salah satu faktornya jadi X plus 1 ya. Pas sudah ditaruh sini jadi plus 1, karena kan min 1 pembuat nolnya. Ya, kalau min 1 masuk sini plus 1 ya jadi 0, betul. Nah, ini gimana? Ini kalau pangkat 3 ya dibagi dengan pangkat 1, dibagi dengan pangkat 1, ini kan pangkat 1 nih. Itu jadi pangkat 2, jadi 4x kuadrat ya min 12x plus 9 harus sama dengan 0. Ya, harus sama dengan 0. Jadi ini difaktorin jadi ini nih. Gitu. Jadi x plus 1, 4x kuadrat min 12x plus 9, kalau difaktorin dia jadi 2x min 3 kuadrat ya, karena 2x min 3 dikuadratin jadi ini. Gitu ya. Oke, udah dapat x-nya sama dengan min 1, ini x-nya sama dengan 2/3. 3/2. 3/2 ya. Kalau dia min jadi plus 3, terus dibagi dengan 2. Jadi kita dapat X-nya itu min 1 dan 3/2. Jadi koordinatnya, koordinat titik potong di sumbu X, X-nya min 1, Y-nya 0. X-nya 3/2, Y-nya 0. Gitu ya, karena dia mau motong di sumbu X berarti Y-nya 0. Udah dapat gitu, kita harus cari titik beloknya, titik titik baliknya, titik balik maksimum atau titik balik minimum
Ya kayak misalnya gini nih, misalnya ada kurva nih. Ya kurva itu kan misal pangkat 3, dia kapan dia naik, ya kapan lagi dia turun, misalnya begitu. Ya misal di sini yang tadi adalah maksimum, di sini maksimum, misalnya di sini minimumnya. Kita harus cari itu. Nah, nyari itu kita harus pakai turunan. Ya, turunan dari persamaan pertama. Ini kan persamaannya 4x pangkat 3. Ya saya copy aja deh ke bawah. Ya saya copy ke bawah. Paste. Nah, ini dia. Kita cari turunan pertamanya buat cari nilai maksimum sama minimumnya. Ya. Kita turunin jadi 12x pangkat 2, turunin lagi jadi min 16x, diturunin jadi min 3. Ya. Itu harus sama dengan 0. Ya. Turunannya harus sama dengan 0. Nah, jadi ini kita faktorin nih. Ya, kita faktorin. Nah, berapa kali berapa supaya jadi 12x kuadrat? 6x, kemungkinan 6x sama 2x ya. Gitu. Berapa kali berapa supaya jadi 3? Gak ada lagi selain angka 1 sama 3 gitu. Nah, sekarang kita tes. Bener, pokoknya kita pikirin gini, ujung ini sama ujung ini. Ya, kalau supaya jadi 12 kan 6 kali 2. Bisa juga sih 12 sama 1. Kita cobanya 6 sama 2. Terus ujung satunya lagi berapa kali berapa supaya jadi 3? Ya 3 sama 1. Nah, supaya hasilnya min 16 kita tes ujung sama ujung. Kalau 6 kali 3 18, 1 kali 2 itu 2. Nah, 2 sama 18 bisa jadi 16 kan? Supaya jadi min berarti yang plus 2, ini kan plus 2. Dikurang 18. Kalau dikurang 18 berarti jadi min 16. Udah dapat deh. Ya faktornya. X sama dengan min 1/6 jadinya nih ya. Pembuat nolnya min 1/6. Kalau ini plus ini jadi min 1/6. Nah, satunya lagi X sama dengan plus 3/2. Gitu. Ya, koordinatnya. Untuk mencari titik nilai balik maksimum atau minimum. Nah, yang mana nih nilai balik maksimum minimumnya? Yang X min 1/6 atau X 3/2? Nah, kita tes. Kita masukin X-nya min 1/6. Ya, min 1/6 ke persamaan ini. Jadi 4 dikali min 1/6 pangkat 3 min 8 dikali min 1/6 kuadrat min 3 kali 1/6 tambah dengan 9. Ini saya udah ngitung ya. Curang. Ini biar cepet durasinya. Ini saya hitung udah jadi 97/27. Ya, saya udah ngitung duluan. Ya, biar cepet durasinya. Terus yang kalau X-nya 3/2, ya, kalau X-nya 3/2 kita masukin 4 kali 3/2 pangkat 3 ya, min 8 ya diganti di 3/2 kuadrat min 3 dikali 3/2 tambah 9. Nah, ini juga saya udah ngitung. Hasilnya sama dengan 0 gitu. Nah, ini udah lengkap nih ya. Udah lengkap, baru kita bikin kurvanya. Ya, kita bikin kurvanya. Nah, ini saya udah bikin garisnya ya, kita bikin sketsanya. Dia memotong di sumbu ya. Sekarang titik potongnya nih ya, titik potong di sumbu Y ya, 0,9. 0 nya kan sini ya, 9-nya di sini deh gitu. Iyalah sini sedikit, 0,9. Terus memotong di sumbu X. Nah, memotong di sumbu X di sini nih dia, memotong sumbu X, titiknya adalah min 1 sama 3/2,0. Ya, tadi kan 0,9. Min 1 kita anggap min 1 sini deh. Ya, ini kalau ini skalanya deket ya, saya bikin yang sembunyi. Ya, kalau ini saya skalanya agak jauh ya. Nggak apa-apa ya, ini jadi min 1 misalnya. Terus kalau di sini plus 1 ya. Nah, 3/2-nya di sini berarti 3/2 ya, min 1,0, titik potongnya di sini. Terus yang satu memotong di 3/2 ya, sumbu X gitu. Udah dapet. Nah, sekarang kita cari titik beloknya mana, titik belok. Nah, ini kan titik belok nih kita udah dapet
waktu dia min 1/6 ya, Y-nya 7/27, 7/27. Terus waktu dikasih 3/2, Y-nya adalah 0. Ini titik beloknya nih. Nah, ini kurvanya saya pindahin deh ke bawah. Atau titiknya aja saya pindahin ke bawah. Ke atas. Nih, titiknya saya pindahin ke atas. Set, titik belok. Nah, ini dia. Titik beloknya min 1/6,97/2. Ya, min 1/6. Ya, disinilah ya, kecil nih. Ya, min 1/6. 97/2. 97/2 itu di atas 9 lah ya. Anggapnya di sini, di atas 9. Ini dia nih. Ini adalah si 97/27. Nah, kemudian titik belok satunya lagi 3/20. Nah, titik 3/20 ini udah ada. Ya, dia sama dengan titik potong. Nah, jadi ini adalah titik balik maksimumnya ya. Yang ini minimumnya nih. Nih, itu dia minimumnya. Jadi kita kalau misalnya narik garisnya dari yang bawah ya, dari bawah ke maksimum ya, terus dia turun lagi ketemu dengan minimum, terus naik lagi ke atas gitu. Ini kalau mau diterusin lagi boleh. Jadi bentuk kurvanya seperti ini ya. Makanya kan kita nyari stasionernya dulu kan ya, nyari stasioner buat nyari titik balik maksimum sama titik balik minimum gitu. Terus yang ini kita cari dari titik potong dari sumbu X ya. Cara nyarinya difaktorin aja ya, pakai ini caranya. Oke, seperti itu.